Sito, ini buat kamu. Ambil. Om, aku nggak punya uang. Aku nggak bisa terima barangmu gratis. Uang apa uang? Kamu masih kecil. Kewajiban kita sebagai orang dewasa adalah merawat anak-anak seperti kamu. Cepetan ambil. Terima kasih. Tante, itu sisa makanan tamu ya. Kamu nggak mau lagi? Itu barang yang udah nggak dipakai. Om, Tante. Tunggu bentar ya. Laozang, kamu lihat nggak si Sito ini pinter banget. Dia ambil makanan kita. Masih ingat bersihin sampah buat kita. Iya, anak ini pinter banget. Susah banget hidup. Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau bilang dari tadi om buatin lagi buat kamu. Ya sudah kan. Paman juga susah berbisnis. Saya sudah dapat 1 gratis. Tidak bisa minta lagi. Anak yang baik sekali. Ambil saja. Kamu tumbuhlah dengan baik. Nanti kalau sudah besar dan punya uang, baru kembalikan ke paman dan tante. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Tante. Saya pasti akan membalas kebaikan kalian. Tidak usah terima kasih, cepat pergi. Cepat cari mama. Tidak tahu siapa ayahnya. Orang jahat yang tidak punya hati. Meninggalkan anak kecil begini. Mama, ayo kita pergi. Tunggu. Paman, kenapa? Adik kecil. Ini adalah tuan muda keluarga Lu. Lu Chengyo adalah dermawan terbesar di Jiangcheng. Kalau kalian ada kesulitan, bisa beritahu kami. Mama, ada apa? Saya kenal dia. Sangat kasihan. Seorang wanita yang baru hamil. Masih setiap hari kerja 3-4 pekerjaan. Ayah. Saya tengah. Dia untuk cari uang obati suaminya. Sedang hamil. Masih kerja seberat itu. Cepat makan. Setelah makan masih harus kerja lagi. Asal uangnya cukup, penyakit Chengyo bisa sembuh. Akhirnya biaya operasinya terkumpul. Saya harus cepat beri kabar baik ini kepada Chengyo. Anda keluarga Lu Chengjo kan? Saya, dokter. Saya sudah kumpulkan biaya operasinya. Kondisi pasien sudah memburuk. Memperburuk. Kondisi Pak Lu sebenarnya tidak pernah baik. Hanya saja, Pak Lu selalu melarang saya untuk mengatakannya. Ternyata sudah lama. Chengyo sangat menderita, tapi dia tidak pernah memberitahuku. Jika kamu memang ingin menyelamatkannya, kamu harus mentransplantasikan sum-sum tulangmu kepadanya. Kami sudah mengujinya sebelumnya. Kamu dan dia memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Pak Lu tidak ingin memberitahumu. Karena kamu sedang hamil. Jika mengambil sum-sum tulang selama kehamilan, risiko operasi akan sangat besar. Jika bisa menyelamatkan Chengyo, Pasien dalam keadaan kritis. Ini adalah surat tanggung jawab operasi. Setelah kamu menandatanganinya, kita bisa melakukan operasi. Aku akan melakukannya.
Kamu sedang hamil. Jika terlalu banyak menggunakan obat bius, akan mempengaruhi perkembangan anak. Aku akan memberimu sedikit. Tapi selama proses operasi, akan ada sedikit rasa sakit. Asalkan Cheng Yo akan baik-baik saja. Rasa sakit ini tidak apa-apa. Mulai saja. Pak Lu. Kamu bilang King Er meninggal. Bagaimana mungkin? Pak Lu. Dia benar-benar orang baik. Dia menyelamatkanmu dengan mengambil sumsum tulangnya sendiri. Tapi risiko operasi terlalu besar. Jadi dia. Pak Lu. Mohon bersabar. Dokter, mengapa kalian tidak menyelamatkannya? Kalian yang membunuhnya. Pak Lu. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? King Er. King Er jangan pergi. Bukankah kita sudah sepakat untuk menikah? King Er. Cheng Yo. Saya sudah mendengarnya. Tidak menyangka wanita ini bisa melakukan ini untukmu. Dulu ayah salah. King Er sudah meninggal. Sekarang kamu baru mengakuinya. Cheng Yo. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. King Er. Kisin. Tolong makamkan dia dengan layak. Semua orang. Antarkan tuan muda pulang. Jangan sentuh saya. Saya tidak mau pergi. Jangan sentuh saya. King Er. Saya datang untuk melihatmu. 7 tahun ini. Saya selalu memikirkanmu setiap saat. Cheng Yo, tenang. Kamu pasti akan sembuh. Setelah kamu sembuh, kita akan menikah. King Er. Jika dulu tidak terjadi apa-apa, anak kita mungkin sudah berusia 7 tahun. Berhenti. Presiden Direktur ada apa? Terima kasih Paman. Terima kasih Bibi. Di sana sepertinya ada orang yang memprihatinkan. Ayo kita lihat. Anak-anak. Ini adalah filantropis terbesar di Jiangcheng. Jika kalian ada kesulitan, bisa memberitahu kami. Mama. Kamu kenapa? Saya mengenalnya. Mama. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Wanita ini kenapa gila-gilaan? Tapi kok rasanya agak familiar gitu. Dokter, Mama. Tolong selamatkan Mama. letakkan dulu. Pelan-pelan. Dokter, tolong. Tolong selamatkan Mamaku. Jangan. Nak, jangan takut. Kami datang untuk memeriksamu. Jiangqian Sekat. Kami datang untuk memeriksamu. Suster, cepat bawa Tandu. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kenapa tiba-tiba dia muntah darah? Apakah pasien menderita penyakit jiwa? Ya. Dia sudah gila selama bertahun-tahun. Siapa namanya? Apakah ada keluarga? Siapa namanya? Tidak terlalu jelas. Saya hanya tahu dia punya seorang anak. Pasien sendiri mentalnya tidak normal. Mungkin terpicu, menimbulkan emosi yang berlebihan. Menekan saraf otak.
Saya kenal kamu. Kalian begitu kotor. Jangan sembarangan menyentuh tuan muda kami. Saya kenal dia. Dialah yang memicu ibu. Lalu bagaimana? Bagaimana menyelamatkannya? Untuk kasus seperti ini, harus dilakukan operasi otak. Kalau tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Berapa biayanya? Perkiraan kasar, sekitar 400.000. Paman, saya hanya punya uang sebanyak ini. Tolong, selamatkan ibu saya. Anak kecil, uang ini mungkin belum cukup. Saya punya. Dokter, saya punya. Ambil ini. Saya masih punya. Ayo, kamu juga ambil. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Tante. Anak kecil, uang ini masih jauh dari cukup. Tapi bisa membuat ibumu menginap di sini selama beberapa hari. Dalam 3 hari, harus terkumpul 400.000. Kalau tidak, operasi tidak bisa dilakukan. Ibu tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan. Ada apa di wajahku? Lihat apa? Agak cantik ya. Jangan bercanda. Cepat makan. Satu sujud ke langit dan bumi. Kekanak-kanakan. 2 sujud ke orang tua. Suami istri saling sujud. Sudah selesai sujud. Kalau begitu nikahi aku. Seolah-olah benar-benar melamar. Sao King Er. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tentu saja aku mau. Cincin kita. Sama persis. Iya. Ini menunjukkan kita tidak terpisahkan. King Er. Jika dulu aku tidak melamarmu, kamu tidak akan mati karena menyelamatkanku. Lu Chengyo, kamu membuat Kisin menunggu di ruang tamu selama lebih dari 1 jam. Kamu bahkan tidak keluar. Kamu. Aku mengakui. Dulu aku salah lihat. Zhao King Er adalah wanita baik. Tapi dia sudah meninggal. Seumur hidupku, tidak akan menikah selain dia. Kamu anak durhaka. Paman, jangan marah. Kalau Chengyo tidak mau bertemu denganku, maka aku akan pulang dulu hari ini. Kamu. Paman Li, tolong jaga ayahku baik-baik. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Buang itu. Ini. Hanya dengan memutuskan harapan Chengyo. Dia baru bisa menikah. Ya. Nak, kamu anak siapa? Aku mencari Paman Lu Chengyo. Kamu mencari paman untuk apa? Pinjam uang. Aku butuh uang sekarang. Paman mungkin kenal ibuku. Kalau tidak ada uang, ibuku akan mati. Nak, jangan panik. Pelan-pelan ceritakan pada kakek. Aku harus mendapatkan uang sekarang. Aku tidak punya waktu. Kalau paman tidak ada, aku harus cepat-cepat mencari uang. Jangan lari.
Larinya cukup cepat. Paman Li. Kamu tidak menyadari. Anak kecil ini mirip sekali dengan Cheng You waktu kecil. Saya juga melihat Tuan Cheng You tumbuh besar. Sangat mirip. Kalau Tuan curiga, di sweater ini ada rambutnya. Bisa tes DNA. Bagaimana dengan cincinnya? Cincin King Air mana? Ini tidak seharusnya. Seluruh keluarga Lu, tahu betapa berharganya cincin itu bagi Anda. Orang rumah tidak akan menyentuhnya. Apakah dicuri? Itu satu-satunya kenangan dari King Air. Untuk saya. Sekarang segera tawarkan hadiah. Untuk siapapun yang menemukan cincin itu. Hadiah besar. Baik Tuan. Ibu, saya tahu. Anda pasti sangat menghargai cincin itu. Tapi, Xiao Sito tidak punya pilihan. Tuan menemukan cincinnya. Seorang anak menemukannya. Dia bilang dia sekarang di depan rumah sakit. Ayo. Anak sialan ini. Berani-beraninya ngecut telepon aku. Anak sendiri nggak diurus. Malah ngurusin anak orang. Bikin emosi. Tuan. Tenang dulu. Tekanan darah Tuan tinggi. Nggak apa-apa. Aku akan menjadi kakek. Ayo pergi. Sekarang pulang dengan mobil. Tuan Yura. Bagaimana dengan mereka? Rumah sakit ini. Aku ingat ini milik keluarga Ki. Kamu hubungi saja. Anak ini. Biaya operasi ibunya. Aku yang tanggung. Anak ini. Mencuri dan menipumu. Kamu masih membantu mereka. Aku melihatnya. Tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Jika King Air masih hidup, anakku pasti sudah sebesar ini. Jadi tidak bisa menahan diri untuk membantu mereka. Tuan muda. Kamu benar-benar berhati malaikat. Aku akan hubungi sekarang. Tuan muda. Aku sudah bicara dengan direktur rumah sakit. Sudah selesai. Ayo pergi. Tuan Yura. Tidak perlu. Bilang ke anak ini. Tidak perlu. Sebentar lagi direktur akan menjemput. Ngapain masih diam? Cepat bawa orangnya ke ruang operasi. Ayah, larut malam begini ada apa sih? Sampai buru-buru memanggilku pulang. Aku sudah bilang. Kenapa kamu dan Kisin sampai sekarang tidak menikah? Ternyata kamu sudah punya anak. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal. Apakah aku akan memaksamu untuk menikah? Anak apa sih? Kamu masih pura-pura tidak tahu ya? Kenapa kamu tidak membawa anak itu pulang? Benar Tuan Muda. Anak itu memakai mungkin hidupnya tidak baik. Benar. Nah, kamu anak siapa? Aku mencari Paman Lu Chengyo. Kamu cari paman untuk apa? Meminjam uang. Saya butuh uang sekarang. Paman mungkin kenal ibu saya. Kalau tidak ada uang, ibu saya akan meninggal. Nah, jangan panik. Apa yang ingin kamu katakan? Bicara pelan-pelan sama kakek. Kamu tahu kan, ayah sangat ingin punya cucu. Dia adalah harta kita. Berapa lama kamu mau sembunyikan ini dari saya? Apa yang kamu bicarakan ayah? Anak apa? Camel. Lauli. Biarkan dia lihat. Benda ini. Dari mana asalnya? Ada seorang gadis kecil datang mencarimu. Dia mirip sekali denganmu. Saya langsung melakukan tes DNA. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya punya anak? Saya tidak tahu. Saya hanya punya King Air. Dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Apa yang terjadi? Tanya saya lagi. Anak ini kelihatannya usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Benarkan? Ya. Saya tidak peduli. Kamu harus membawa anak ini pulang. 7 tahun. 7 tahun. Mungkinkah? King Air. King Air jangan pergi. Bukankah kita sudah sepakat untuk menikah? King Air. Harus kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang gunakan semua koneksi, semua kekuatan. Hadiah untuk seluruh kota. Harus cari anak perempuan dan bawa dia kembali. Lues mencari putri dengan hadiah jutaan. Halo. Lues mencari keluarga. Barang siapa memberikan petunjuk akan mendapatkan hadiah 1 juta. Orang terkaya Lues sedang mencari putrinya. Saya lihat dulu. Usianya sekitar 7 tahun.
Xiao Shidioyu. Ayo. Ini untukmu. Ambil ini. Bajunya compang-camping. Sepertinya ini tentang Xiao Xitou. Xiao Xitou. Jika dia benar, cucu keluarga Lu, itu tentu sangat bagus. Nasib anak ini sangat menyedihkan. Ya. Jika dia benar cucu keluarga Lu, maka kita memberikan petunjuk dan dapat 1 juta. Jangan bermimpi. Kamu jual saja melonmu. Kakek, bagaimana keadaan ibu saya? Kondisi pasien sudah stabil, tapi masalah mentalnya belum sepenuhnya teratasi. Berapa lagi uang yang dibutuhkan? Dia sudah membayar semua biaya pengobatan. Kalian bisa tenang. Beristirahat di sini. Paman itu ternyata benar-benar orang baik. Hei kak, apa yang terjadi dengan ibu saya? Operasinya berhasil. Mungkin dia ingat memori sebelumnya. Ibu. Ma. Nona Xiao. Akhirnya kamu bangun. Operasi Pak Lu berhasil. Anaknya juga baik-baik saja. Bayi. Ayah juga mulai membaik. Keluarga kami akhirnya bisa hidup bahagia bersama. Zhao Qinger, Kak Chenyo milikku. Aku ingin kamu menghilang selamanya. Nona Qi, ini adalah obat psikotropika. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Cukup setengah suntikan. Orang itu akan pingsan palsu. Setelah semua orang mengira dia sudah mati, pasti Pak Lu akan pergi bersamamu. Siapa bilang aku ingin dia pingsan palsu? Kamu ingin dia mati. Nona Qi, ini tidak boleh. Ini rumah sakit. Tanda tangan transplantasi sumsum tulang. Dia yang menandatanganinya sendiri. Ada masalah dalam operasi. Meninggal itu wajar. Nona Qi, kamu pembunuh. Dia si imut ini. Berdasarkan apa dia bersaing denganku untuk Kak Chenyo? Dia tidak hanya hamil anak Kak Chenyo, tapi juga menyelamatkan nyawanya. Kalau dia tidak mati, bagaimana aku bisa bersama Kak Chenyo? Tenang saja. Kalau dia menghilang, aku jamin kamu akan naik jabatan. Kisin. Kenapa kamu di sini? Apa yang kalian lakukan? Dia sudah bangun. Tutup mulutnya. Kalau ketahuan orang lain, kamu juga tidak bisa lari. Si imut, apa yang kamu punya untuk melawanku? Dia benar-benar mati. Tenang saja. Sudah janji sama kamu. Aku jamin semuanya akan dilakukan. Kondisi pasien masih perlu diatur. Masalah selanjutnya, serahkan saja pada Direktur Liu. Halo Paman. Itu dia. Ternyata dia, Direktur Liu. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Agak salah orang. Baiklah. Masalah selanjutnya, serahkan saja padamu. Paman, penyakit ibuku, kapan bisa sembuh? Segera akan sembuh. Oh iya, Paman mau telepon dulu. Halo, Non Qi. Wanita itu, Zhao Qinger dia tidak mati. Apa? Aku tidak peduli caranya. Dia harus lenyap. Tapi dia sekarang sudah gila. Kalau tidak ya sudah. Bodoh, dia harus mati. Jangan lupa, pekerjaan keluargamu. Semuanya aku yang atur. Rumah yang kalian tinggali sekarang, semuanya aku yang sediakan. Kalau gagal, kamu tahu akibatnya. Sudah setengah hari. Belum ketemu orangnya.
Apa yang sebenarnya terjadi? King Er bukannya sudah mati. Kok aku punya anak? Hanya dengan menemukan anak itu, aku baru bisa tahu semuanya. Dan aku ternyata punya anak. Anak kandungku. Bagaimana kabarnya? Tuan muda, waktunya agak mepet. Orang-orang tipe sudah berusaha keras mencari. Naikkan harganya. Untuk siapa saja yang berikan petunjuk, berikan 5 juta. Tuan muda, ada petunjuk. Anaknya ketemu. Cepat bawa dia ke sini. Halo, Lu Zong. Anda bilang ada petunjuk. Ya, saya Lu Zong. Saya ingat. Bukankah Anda sedang menawarkan hadiah untuk cincin? Saya menemukan cincin yang Anda hilangkan. Apa? Cincin Tuan muda. Sudah ditemukan sejak lama. Kami butuh petunjuk tentang anak itu. Apa Anda carry masalah? Tapi saya benar-benar menemukannya. Ini benar-benar cincin saya. Saya tidak mungkin salah ingat. Saya sedang menunggu Sisi Reng untuk membawa cincin ini. Lalu, memberi saya uang. Tuan muda, ini cincinnya. Saya bilang bagaimana cincin ini bisa hilang. Ternyata, dicuri oleh si kecil ini. Saya tidak mencuri. Ini punya ibu saya. Kedua cincin ini sama persis. Jangan-jangan dia. Ini. Kenapa ada 2 cincin? Jangan-jangan. Kita ditipu oleh si penipu kecil itu. Ditipu. Lu Zong. Saya mana berani bohong sama Bapak. Coba lihat 2 cincin ini. Apa sama persis? Jangan-jangan King Er masih hidup. Pak Lu. Itu. Mi. Cepat pergi. Baik. Tuan muda. Ini. Kok bisa ada 2 cincin? Sekarang. Saya akan carry SI Penepuk Castle ITU. Diam. 2 cincin ini, dulu sebenarnya sepasang cincin pasangan. Saya dan King Er masing-masing 1. Cincin kami berdua. Sama persis. Ya. Ini artinya kami tak terpisahkan. Jadi. Sensen. Benar ada 2. Tuan muda. Jadi maksud Bapak. Gadis kecil itu. Adalah putri kandung Bapak. Berangkat. Sekarang ke rumah sakit. Sao King Er. Jangan salahkan saya. Ini permintaan Nona Ki. Dan, kalau kamu masih hidup, saya juga bisa celaka. Lagi pula kamu sudah pernah mati sekali. Dan sekarang, kamu sudah jadi orang gila. Hidup. Lebih baik mati. Paman, mau apa kamu? Kamu. Kamu masih ingat saya. Sekarang jelas tak bisa membiarkanmu hidup. Jangan sentuh dia. Kemarilah. Kemarilah aku akan melepaskannya. Jangan kau sentuh dia. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Mama jangan kemari. Dia orang jahat. Diam kau. Aku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Mama, Inilah akibatnya kau melawanku. Untuk mempertahankan posisiku, kau harus mati. Hentikan kau. Mama kau baik-baik saja kan? Anakku. Bahaya. Mama, orang jahatnya sudah ditangkap paman. Anaknya sudah baik-baik saja. Apakah dia anak kita? Putriku. Xiao Shito. Ternyata namanya Xiao Shito, anak yang baik. Kau. Lu Chengyo. Aku kenal kau. King Er. Begitu lama. Kau kemana saja? Maaf. Semuanya salahku kejadian dulu. Kalau bukan karena aku, kau juga tidak akan menjadi seperti ini. Tidak menyangka, aku masih bisa bertemu denganmu lagi. Tapi ada orang membuatku hampir tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku ingat kau. Mr. Lu. Dia benar-benar orang baik. Dia menyelamatkanmu, mengambil sumsum tulangnya sendiri.
Tapi risiko operasinya terlalu besar. Jadi dia, King Er yang melakukan operasi padaku. Tuan Lu. Mohon tenang. Dokter. Mengapa kalian tidak menyelamatkannya? Kalian yang membunuhnya. Tuan Liu, mohon tenang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Tidak mau bicara ya? Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak bisa bicara. Kalau Nona kita tahu, keluarganya akan hancur. Tidak ada yang menyuruhku. Aku yang melakukannya sendiri. Serahkan dia ke tim penegak hukum. Harus diselidiki sampai jelas. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Baik. Xiao Sito. Pulang dengan pamannya. Rumah. Aku dan Mama tidak punya rumah. Maaf Xiao Sito. Salahku selama ini. Membuat kalian terlantar. Rumahku. Sekarang adalah rumah kalian. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan menjemputmu. Pulang dulu ya. Berapa lagi yang dibutuhkan? Dia sudah membayar semuanya. Semua biaya pengobatan. Kalian bisa tenang. Beristirahat di sini. Paman itu ternyata benar-benar orang baik. Aku percaya padamu. Tuan Yura, Nyonya selain luka di kepala, tidak ada masalah lain. Aku tahu. Silakan pergi. Paman, Mama aku bagaimana? Mamamu sudah baik. Xiao Sito. Apakah ada bagian tubuhmu yang masih terasa sakit? Tempat lain tak apa. Hanya lututku yang sedikit sakit. Lutut. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Uang penting untuk pengobatan ibuku. Tolong. Apakah itu karena berlutut di bawah hujan hari itu? Jadi itu terluka karena aku. Aku begitu terhadap anakku sendiri. Aku benar-benar brengsek. Paman, apa yang kau lakukan ini? Maafkan aku. Adik kecil Sito. Sebelumnya paman sangat jahat. Hal-hal sebelumnya adalah kesalahan paman. Paman telah menyalahkanmu dengan tidak adil. Paman, aku sudah tidak menyalahkanmu lagi. Kru, sebenarnya kau adalah orang yang baik. Apakah sakit? Sangat sakit. Hatiku sangat sakit. Anak sebaik dan seturut ini. Karena aku. Dia mengalami banyak kesedihan. Ibu memberitahuku. Hembuskan napas, maka rasa sakitnya akan hilang. Sebelumnya aku begitu terhadap Sito kecil. Sekarang jika aku memberitahunya bahwa aku adalah ayahnya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Paman, aku sudah tidak menyalahkanmu lagi. Kau telah menyelamatkanku dan ibuku beberapa kali. Dan membiarkanku tinggal di rumah yang begitu bagus. Jika Sito kecil mau, dia bisa tinggal di sini seumur hidupnya. Aku ingin tinggal bersama ibuku. Tentu saja boleh. Kamu dan ibumu bisa terus tinggal di sini. Mulai sekarang disinilah rumahmu. Ada apa Sito kecil? Apakah ini karena paman? Apa yang salah lagi? Gak apa-apa. Xiao Shirtu sangat senang. Xiao Sito punya rumah. Cuma sebuah rumah. Permintaan yang sangat sederhana. Dia bisa sangat senang. Apa yang dia dan King Er alami? Xiao Sito, bisa kasih tahu Om. Kapan Mama mulai sakit? Nenek di jalan, bilang ke aku, Mama beberapa tahun lalu, masih bisa tetap sadar. Tapi waktu aku umur 4 tahun. Bagaimana King Er bisa melakukannya? Bahkan gak punya rumah. Membesarkan dia. Ini. Banyak pahit getirnya. Ada Mama temani aku. Aku sangat senang. Cuma kadang mikir, ayah kemana? Kalau dia ada, pasti gak akan. Biar aku dan Mama diperlakukan semena-mena. Lauya, pelan-pelan. Aku buru-buru, pengen ketemu cucu kesayanganku. Lauye, yang Master bilang belum boleh kasih tahu mereka. Kalau dia ayahnya. Tahu. Pelan-pelan. Ayo, ayo, ayo. Sayang, kamu masih ingat kakek gak? Yang Saka, usap muka kakek. Iya, iya, iya. Aduh, pinter banget. Bapakku bisa ngomong kayak gitu. Bukannya dia cuma bisa marah-marah. Tuan Yura, kamu tidak tahu, saat kamu masih kecil, ayahmu juga memperlakukanmu seperti ini. Sayang, kamu dipanggil Xiao Sito kan? Xiao Shidiyu. Sekarang, katakan, kamu ingin apa? Kakek akan memberikannya padamu. Aku ingin ibu cepat sembuh. Sayang, kamu sangat mengerti. Tenang saja, kakek pasti akan mencari dokter terbaik untuk mengobati ibumu. Ibu sudah bangun. King Er, kamu sudah bangun. Mereka sudah lama tidak bertemu.
Berikan mereka sedikit ruang pribadi. Sayang, biarkan paman merawat ibumu. Kakek akan membawamu makan enak-enak ya. Ya, Sangat manis. Ayo. King R. Selama ini kamu menderita, tenang saja. Aku akan menunggu kamu sembuh. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Cheng Yo. King R. Kamu ingat, Aku ingat. Kita berdua pernah menikah. kita seharusnya sudah menikah sejak lama. Itu adalah pernikahan yang aku hutang padamu. Beritahu semua keluarga besar. Bilang bahwa Nyonya Lu sudah kembali. Ya, kalau begitu, apa yang terjadi dengan Tuan dan Xiao Sito? Tuan sudah setuju. Sito kecil aku secara pribadi mengatakan padanya. Cheng Yo, kau ingin menantu perempuan belum baik. Apakah Anda yakin akan mengadakan pernikahan sekarang? Saya yakin. apa itu paman? Hahaha, Sito kecil. Kau ingin paman menjadi ayahmu. Hanya paman dan ibumu. Setelah menikah, dia adalah ayahmu. Aku punya ayah. Sito kecil akhirnya punya ayah. Bahkan jika dia tidak menikah. Aku juga akan menjadi ayahmu. Aku akan selalu melindungimu. Sekarang pendapat menantu perempuan. King R. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah denganmu. Ya. Apa itu? Menikah. Kita makan bersama. Banyak makanan lezat. Membawa Anda untuk bermain banyak menyenangkan. Aku tidak senang. Kalau begitu aku bersedia untuk menikah bawa Shitou kecil. Itu tentu saja. Dia adalah putri kandung saya. Bagus sekali. Menyalahkan aku. Jika aku berjanji, itu harus terjadi 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang, tidak ada yang akan setuju. Saya tidak setuju. Halo paman kakak saya. Apa yang kau lakukan? CXIN, urusan keluarga kami. Apakah Anda tidak setuju dengan Roda? Aku tidak bermaksud itu. Kalian harus tahu. Sister King R dan saya adalah saudara yang baik. Aku melakukan ini karena aku khawatir padanya. Kamu khawatir apa? Lagi pula dia sebelumnya di rumah sakit. Hampir jadi korban. Aku khawatir. Di acara pernikahan banyak orang. Bagaimana kalau dia kenapa-kenapa? Orang yang sebelumnya menyakiti menantuku dan cucu perempuanku. Belum ketahuan siapa. Dokter yang dulu itu. Khawatir akan kekuatan lawan. Menganiaya keluarga. Tidak mau bicara. Aku hanya perlu menunda. Waktu pernikahan kakak Chenyo. Kakek suka anak-anak. Asal aku bisa menyingkirkan si kecil ini. Aku tidak percaya. Kakek akan membiarkan kakak Chenyo menikahi orang gila. Hei kakak itu menyeramkan. Sayang, kenapa kakak menyeramkan? Kakak itu teman baik ibumu. Pengen banget sekarang ngelakuin sesuatu padamu. Si kecil. Sebelum pernikahan besok, pastikan pembunuh ini ditemukan. Cari saja. Bagaimanapun kalian mencari. Tidak mungkin tahu. Pembunuhnya ada di depan kalian. Begini saja, paman, kakak Chenyo. Kalian cari saja. Aku bisa membantu tinggal. Merawat kakak. Kisin, bukannya kamu suka Cheng Yo? Atau sudah ikhlas? Iya. Karena kakak King R sudah kembali. Aku hanya bisa mendoakan mereka. Baik. Kalau begitu-begitu saja. Ayah. Ayo ikut aku mencari si pembunuh. Aku nggak mau. Aku mau di rumah nemenin cucuku. Kakek. Aku juga mau sama kakek. Baik sekali. Xiao Sito, kamu nggak mau tinggal? Main sama kakak. Xiao Shitou sama aku di rumah. Kita main sama kakak. Dasar gila. Tapi pas banget buatku. Oke. Ayah ayo ikut aku. Kok anak ini aneh banget. Baiklah. Kisin. Xiao Sitou sama King R. Aku serahkan sama kamu. Kakak, aku lapar. Lapar ngapain bilang sama aku? Selama ini kamu nggak mati kelaparan. Kakak, kok tiba-tiba kamu jadi kayak gini?
Diam deh, aku selalu kayak gini. Semua kamera di keluarga lu udah dimatikan. Non. Sudah diurus. Oke, sekarang suruh orang bawa mobil. Ikat mereka berdua. 4 yang gak bakal aku lihat seumur hidupku. Kakak, kamu ngomong apa? Kan kamera udah dimatikan. Aku kasih tahu deh. Kamu sama ibumu. Gak seharusnya ada di dunia ini. Maksud kamu apa? 7 tahun lalu, kalau bukan karena si imut ini hamilin kamu, gak mungkin ninggalin aku. Dulu kenapa gak mati aja kamu? Tapi mending kamu mati aja. Berubah jadi begini. Kamu memang gila. Sayang, Mamaku bukan sayang. jamlah, penjaga. Bawa mereka berdua pergi. Kamu jahat. Iya. Lagi pula setelah kakak Chenyo kembali, kalian berdua akan lenyap selamanya. Asal aku menemani dia cukup lama, dia pasti akan suka padaku. Tidak mungkin. Chengyo pasti tidak akan suka pada orang sepertimu. Kamu pura-pura bodoh? Aku tidak pura-pura bodoh. Bagaimana bisa melihat pertunjukan bagus ini? Aku beritahu kamu, orang sepertimu yang tega pada anak. Dan main licik di belakang. Jangan harap Chengyo suka padamu. Semua orang akan membencimu. Yang paling membencimu adalah aku. Kamu membuat anakku menderita selama bertahun-tahun. Kamu sembuh. Kamu ingat semuanya. Iya. Aku ingat semuanya. Anakku menderita di jalanan selama bertahun-tahun. Aku ingat semuanya. Jadi hal pertama yang kulakukan setelah sembuh adalah membuatmu membayar. Ternyata kamu, wanita yang licik sekali. Tapi kamu memang cukup bodoh. Sekarang inisiatif sepenuhnya ada di tanganku. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bawa pergi, cepat. Berhenti. Tangkap dia. Saya. Tidak mungkin. Kakak Chenyo, kok kamu cepat sekali kembali? Karena dari awal aku tidak pernah pergi, King R. Selama ini kau sudah menderita. Tenang saja. Aku akan menunggu sampai kau sembuh. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Chengyo. King R. Apa kau sudah ingat? Aku ingat kita pernah menikah. Kita seharusnya sudah menikah sejak lama. Itu adalah pernikahan yang aku berutang padamu. Beritahu semua keluarga besar. Katakan Nyonya Lu sudah kembali. Baik, bagaimana dengan Tuan dan Xiao Sitou? Tuan sudah setuju. Aku akan bicara langsung dengan Xiao Sitou. Baik. King R. Apa yang terjadi, King R? Chengyo. Kau percaya padaku. Kau sudah sembuh. Aku percaya. Tentu saja aku percaya padamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Chengyo. Orang yang ingin menyakiti aku dan anakku adalah Kisin. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bukti sudah lama hilang. Jika kau percaya padaku, lakukan seperti yang aku katakan. Aku harus membuatnya membayar. Baik. Ternyata seperti yang dikatakan King R. Cukup umumkan kabar pernikahan. Kau langsung tidak bisa tenang, lalu langsung bertindak. Zhao Qingyar, kau merencanakan untuk menyakitiku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Bawa dia pergi. Serahkan semua bukti rekaman dan video kepada tim penegak hukum. Tunggu. Tamparan ini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Dia seharusnya memiliki masa kecil yang utuh. Kisin. Kamu benar-benar berhati ular. Berani sekali. Pada menantuku. Pada QQQ. Melakukan hal kejam seperti ini. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Bawa dia. Aku tidak mau. King R. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Shitou kecil sekarang akan aman. Aduh. Untungnya. Kalian baik-baik saja. Kedepannya jika ada masalah, jangan pernah disembunyikan.
Oh ya, nama si Tou kecil ini tidak bisa dipakai lagi. Bagaimanapun dia adalah cucu perempuanku. Seharusnya memiliki nama yang indah. Ayah, menurutmu nama apa yang cocok? Aku bertemu dengan cucu perempuanku di hari hujan. Kalau begitu namanya, Lu Xiaoyu. Silyu. Aku suka. King R. Undangan sudah dikirim. Besok kita benar-benar menikah. Kasih aku sedikit kuaci. Lao Zhang, kamu dengar belum? Hari ini keluarga Lu akan menyambut anak perempuan dan istrinya yang sudah lama terpisah. Apa hubungannya denganmu? Kamu belum dengar? Yang bisa menghadiri pesta hanyalah para konglomerat. Aduh, aku juga mau. Ada bos besar datang mencari aku yang sudah lama hilang. Ayayayaya. Mimpi lagi. Aku kasih tahu kamu, kemungkinan ini sama sekali tidak ada. Kecuali uang 5 juta jatuh dari langit. Halo kalian berdua. Di sini ada 2 kartu bank 5 juta untuk kalian berdua. Penipuan baru. Adalah putri keluarga Lu kami. Lu Xiaoyu bilang mau membalas budi pada kalian berdua. Dan mengundang kalian untuk menghadiri pesta keluarga Lu kami malam ini. Putri keluarga Lu. Kami tidak kenal. Iya, orang kecil seperti kami bisa kenal putri keluarga Lu ini. Tidak seharusnya. Ini fotonya. Xiao Xitou.